Halo sobat-sobat Polsri. Nah, kembali lagi nih di acara Bincang Polsri nih. Kali ini aku Nesha Putri Wulandari sebagai moderator. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial nih, karena habis balik dari Jakarta nih ya. Terus memenangkan juga juara 2 untuk film dokumenter ajang PC Fest 2024. Kita sambut aja nih langsung Kak Aulia Syafitri. Halo Kak Aulia. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Baik banget, alhamdulillah. Kamu juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, boleh nih Kak buat perkenalan diri dulu nih Kak, dari jurusan atau prodi gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aulia Syafitri dari jurusan Teknik Elektro, prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Sekarang ada di semester 5. Wih, cewek teknik nih ya Kak. Iya, Wih. betul banget. Sebelumnya nih Kak, selamat atas kemenangan Kak Aulia dan tim ya di ajang PC Fest 2024. Kak Aulia dan tim ini mengambil tema atau judul polemik di ujung kuas yang mengisahkan Sultan Mahmud Badarudin II nih. Iya, betul banget. Oke, langsung aja nih Kak ya. Untuk bisa diceritain dari film dokumenter tersebut tuh, kenapa kakak dan tim mau ngangkat dari kisah Sultan Mahmud Badarudin II nih Kak buat dijadiin film dokumenter dan sampai membuat di ajang kompetisi gitu. Oke. Jadi alasan aku ngambil sama tim aku nih ya, ngambil cerita kisah Sultan Mahmud Badarudin II itu sebenarnya lebih ke sejarah dari Sultan itu. Tapi kami tuh nggak pure menceritakan tentang sejarah Sultan itu aja. Kami tuh lebih menceritakan tentang polemik yang terjadi antara pelukis dengan ada pihak-pihak yang berwenang gitu. Kan ada itu kisah tentang pelukis yang melukis wajah Sultan Mahmud Badarudin II di uang kertas Rp10.000 pada tahun 2005 tuh. Nah, di situ tuh pas penerbitan uang tersebut si pelukis ini kayak nggak setuju karena karyanya itu dipakai untuk dijadiin duit gitu kan, karena nggak ada izinnya gitu. Nah, jadi kami mengambil apa sih yang membuat pelukis ini tuh menuntut pihak berwenang ini. Jadi tentang kisah pelukis itu dan jasa-jasanya juga, karena pelukis itu udah almarhum gitu. Jadi kami juga kayak mengenang beliau juga dan juga Sultan Mahmud Badarudin II. Oke, selain mengangkat dari konflik uang 10.000, berarti dari kisah-kisah Sultan Mahmud Badarudin II ya nih Kak ya, keren betul banget. Terus kan dengan judul polemik di ujung ke kuas ya. Iya. Nah itu ada makna tersendiri nggak dari Kak Aulia dan tim kenapa mau buat judul tersebut? Ada banget sih ini, karena kami ngambil judul itu sesuai dengan konsep yang udah kami buat. Jadi kan kembali lagi ke cerita awal nih, tadi aku udah bilang kami tuh mengangkat kisah tentang pelukis yang hak ciptanya itu digunakan sama pihak berwenang, dan itu kami sebut dengan polemik. Dan untuk kuas itu kami ambil dari alat yang pelukis itu gunakan untuk ngelukis wajah Sultan. Jadi kami buat judulnya tuh disatuin kan, jadi polemik di ujung kuas gitu. Sebenarnya itu tuh ada judul lagi sih dari aku, cuman udah nggak sempet lagi buat ganti, jadi cuman kami pakai polemik di ujung kuas aja. Keren, berarti nggak asal judul, berarti ada makna tersendiri. Betul banget. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Kak, berapa lama pembuatan proses video dokumenter ini? Kayaknya itu lebih dari 1 bulan deh, karena waktu diumumin kami acaranya, lombanya itu mau dimulai itu kan akhir Agustus tuh. Iya. Terus awal September tuh aku udah nentuin tim, terus udah cari-cari narasumber dan lain-lainnya juga, dan riset-riset juga. Dan akhirnya awal Oktober itu baru mau diedit dan juga mau dipost gitu fotonya videonya buat lomba. Jadi kayak pekerjaan itu sebulan lebih deh. Wah, berarti lama banget ya, nguras tenaga, waktu, sama pikiran nih. Betul sekali. Terus untuk dalam video dokumenter itu kan nggak asal buat video kan, berarti harus di riset yang benar nyata adanya fakta. Itu gimana tuh Kak? Maksudnya? Buat pencarian fakta datanya. Iya. Kalau untuk riset tentang data-datanya itu kami dapat dari internet sih, lebih dari cerita dari YouTube, terus dari Google kan. Untuk cerita nih, kayak cerita dari Sultan tuh kan ada tuh di Google tuh kan, ada di internet, sama dari masalah dari pelukis sama pihak yang berwenang itu kan
ada juga di internet artikelnya itu, jadi kami baca-baca dari internet tentang semua artikelnya dan dari YouTube juga sih, untuk memvalidasi tentang Faktanya ya. iya betul, tentang faktanya itu kami ngewawancarain kayak dinas kebudayaan yang udah tahu tentang kisah Sultan Mubadarudin II ini, sama kayak budayawan yang ada di Palembang ini juga. Dan untuk polemiknya itu sebenarnya kami mau mewawancarai Bank Indonesia sih, karena pelukis ini tuh sebenarnya punya masalah sama Bank Indonesia, karena Bank Indonesia yang menciptakan uang tersebut. Dan juga kami mau mewawancarai pihak dari Pak Eden juga. Namun untuk Bank Indonesia itu kami nggak dapat untuk mewawancarai mereka, karena kayaknya mereka merasa keberatan itu sama cerita yang kami buat gitu. Jadi nggak kesampaian gitu buat mewawancarai mereka. Baik. Terus nih Kak, untuk film dokumenter sendiri nih seringkali menghadirkan tantangan tersendiri ya Kak. Apakah tantangan besar yang Kakak hadapi selama proses pembuatan film dokumenter ini Kak? Banyak sih, tapi lebih ke kami tuh di cancel sama narasumber kami di H-1 itu sering banget terjadi. Jadi ada cerita sedikit sih, boleh nggak sih aku cerita? Boleh banget Kak. Jadi ada suatu, kami tuh mewawancarai budayawan yang ada di Palembang. Dia tuh udah lumayan terkenal gitu di Palembang, dan juga dia tuh punya bukti foto dari sultan tersebut, dari 5 pelukis yang melukis sultan wajah sultan itu, sama punya surat keterangan sultan itu tuh dilantik sebagai pahlawan nasional. Nah dia tuh punya bukti itu, dan kami tuh butuh banget bukti itu untuk bikin video kami tuh supaya lebih terpercaya gitu dengan fakta-faktanya kan. Dan tapi kami waktu aku ngechat di hari apa ya, aku lupa pokoknya. Pas aku ngechat itu dia bilang besok bisa nih. Yaudah besok, itu kan udah mepet banget tuh. Iya. Kami belum prepare apa-apa. Kami kan punya alat tuh kan, tapi buat kamera tuh kami nggak punya sih kayaknya. Jadi kami tuh udah nyewa kamera, beberapa kamera gitu, udah kami sewa buat hari itu, dan alat-alat juga udah kami siapin. Pagi-pagi kami udah bangun buat wawancara, namun dia bilang nggak bisa hari ini ya karena ada kerjaan gitu. Terus aku bilang bisa nggak Pak kira-kira minggu ini atau besok gitu kan. Dia bilang dia malah ngasih jadwalnya ke kami kan. Jadi kami menyesuaikan nih dari jadwalnya dia nih. Di hari Sabtu itu kan bisa ya kan. Pas hari Sabtu dia bilang nanti aku kabarin lagi ya, dia bilang. Ya udah, pas udah mau deket-deket hari Sabtu aku ingetin, Pak bisa nggak kira-kira besok kami mewawancara. Terus katanya nggak bisa, udah 2 kali itu kan. Sekali lagi nih kami tanya nih, Pak kira-kira di hari ini bisa nggak? Nanti ya mungkin kayaknya hari Minggu deh atau hari Senin nih malam. Dia bilang ya udah, kami nggak apa-apa nih malam-malam kalau mau wawancara dia kan, nggak apa-apa. Pas mau ditanya hari Senin malam nggak bisa, dia ada kerjaan. Jadi kayak bener-bener double kill banget, triple kill deh malah. Ini kan nggak bisa ngewawancarain dia sama sekali. Dan akhirnya kami udah putus asa banget, dan dosen pembimbing kami tuh udah kayak kita tuh harus bisa ngedapetin dia, namun dianya tuh nggak mau diwawancarai gitu kan. Sebenarnya masalahnya tuh dia pengen kami tuh mewawancarai keturunan sultan. Dia tuh kayak nggak mau ngelangkahin sultan yang jadi keturunan dari sultan itu kan. Dia nggak mau ngelangkahin, makanya dia menyuruh kami buat mewawancarain 2 sultan itu dulu baru mewawancarain dia. Dan ya udah, akhirnya kami nyerah juga dan waktunya udah mepet. Jadi kami mewawancarai budayawan yang lain sih, dan alhamdulillah tanpa dia pun kami bisa menang. Di video itu udah bener-bener bagus banget sih, di luar ekspektasi kami deh. Alhamdulillah ya, walaupun sempat tercancel nih ya dengan Iya. narasumber pertama, tapi masih ada jalan lainnya gitu. Iya betul banget. Terus nih Kak, Kakak sebagai ketua tim ya buat film dokumenter ini nih, terdiri beberapa anggota. Gimana nih Kak, Kakak membagi peran Kakak itu ada yang menyusun naskah, terus pencarian riset, dan maupun proses teknis lainnya. Untuk tim ini kan kami kan dari UKM WPS nih, UKM jurnalistik, dan kami tuh punya divisi masing-masing. Jadi aku tuh ngambil anggota-anggotanya tuh dari per divisi, kayak divisi reporter, divisi video editor, terus divisi kamera person, dan itu tuh aku kasih tugas mereka sesuai sama tupoksi yang mereka jalanin di UKM kami kan. Kayak video editor nih, aku suruh dia buat ngedit video. Terus kalau misalnya untuk reporter nih kan aku ngambil 3 nih. Jadi satu ada yang kerjanya tuh kayak bikin naskah, jadi scriptwriter.
Dan yang kedua itu aku buat jadi aku kasih tugas buat jadi interviewer, kayak jadi penanya nih kayak kamu nih kan. Terus yang ketiga itu buat jadi narator, yaitu voice over, dan itu benar-benar sesuai sama divisi mereka sih. Dan mereka kan bisa public speaking kan, jadi aku memanfaatkan public speaking mereka tuh untuk film dokumenter ini. Dan untuk divisi kamera person juga ada, aku ambil tugasnya memang sesuai sama divisi mereka, yaitu jadi kameramen. Oh, berarti banyak divisi nih ya yang ikut campur dalam pembuatan film dokumenter. Wah, keren banget nih Kak. Terus ingat Kakak dan tim nih ya, dari berbeda divisi terus jurusan gitu kan. Gimana tuh mengatur waktu agar terkoordinasi dengan baik nih selama pembuatan film dokumenter nih Kak ya? Alhamdulillah sih sebenarnya semua tim aku tuh punya kelas yang sama sih. Jadi kami itu dari kelas yang semua, walaupun kami itu beda-beda jurusan. Dan untuk waktunya itu alhamdulillah itu nggak ada yang nggak bisa sih. Misalnya kami wawancara itu nggak ada yang nggak bisa ikut nih Kak, maaf banget nih. Walaupun ada ya, tapi kayak cuman satu orang yang nggak bisa karena itu kelas malam. Dan untuk pembuatan video itu juga kan kebetulan lagi libur kuliah, jadi nggak mengganggu perkuliahan mereka gitu. Jadi semuanya excited nih ya Kak buat pembuatan film dokumenter gitu. Nah, selama proses pembuatan film ini nih Kak ya, pasti ada suka dukanya nih. Mungkin bagi para sobat-sobat Polsri nih ya, pengen tahu suka dukanya tuh apa dari pembuatan film sampai ke itu ya, buat penjurian gitu ya di Politeknik Negeri Jakarta gitu ya, sampai menang juara 2 nih gitu. Kalau untuk duka sih pasti ada ya, suka duka tuh pasti ada. Dan aku juga duka yang kami alami itu bener-bener banyak banget sih sebenarnya. Salah satunya nih ya, kayak ada salah satu kejadian yang dimana aku tuh kecelakaan di pokoknya ada dekat rumah aku tuh. Itu kami tuh ngejar waktu buat ngewawancarai narasumber karena kami mau ngewawancarain itu malam. Jadi aku kejar buat ke rumah aku sama temen aku buat ngambil alat yang ketinggal kan. Dan situ ya karena musibah jadi kami kecelakaan kan. Dan situ aku nggak bilang sama temen aku gitu kan. Jadi temen aku tuh kayak bilang harusnya ngabarin. Jadi mereka tuh marah-marah. Terus malamnya tuh kan padahal mau wawancara, kami tuh nggak seomongan sama sekali gara-gara miskomunikasi gitu kan. Ya untungnya dapat dengan baik ya pengerjaannya, bisa sampai tahap ke Politeknik Negeri Jakarta ya, terus menang. Berarti nggak sia-sia nih ya Kak ya. Terus nih Kak, gimana cara Kakak menjaga semangat dan motivasi nih ya untuk tim Kakak sendiri? Pasti kan itu 1 bulan lebih kan gitu, pasti kayak jenuh ya ngambil take video ini lagi kan, kayak kesini terus buat datengin narasumber, apalagi tadi sempat di cancel kan, itu kayak pasti ngerasa kecewa, down banget ya Kak ya. Itu gimana Kak? Sebenarnya kayak kami tuh lebih buat ngejaga komunikasi sih. Jadi aku sering ngobrol sama tim aku tuh di salah satu rumah anggota aku tuh. Jadi kami tuh sering ngumpul di satu rumah itu buat ngebahas gimana nih kelanjutan kisah kita nih, kayak kita mau bikin video itu gimana sih gitu. Pokoknya kami selalu ngobrol sih. Setiap ada masalah itu kami selalu ngobrol. Kalau misalnya ada kekurangan itu kami tuh selalu ngobrol gitu. Pokoknya kami nggak boleh sama sekali nggak cerita kalau misalnya ada apa-apa. Takutnya nanti bakal bikin video itu jadi nggak sesuai sama ekspektasi gara-gara hal yang nggak diceritain gitu. Nah, ada juga sih salah satu masalah nih ya, waktu mau berangkat ke Jakarta itu aku benar-benar nggak percaya diri banget karena aku tuh orangnya nggak bisa public speaking kan. Dan di sana juga harus presentasi buat karya ini, buat karyanya itu harus dipresentasikan di sana. Dan aku bilang kayak ada teman-teman aku yang lebih bisa kayak reporter tuh kan, jadi aku kayak pengen mereka aja yang berangkat gitu loh. Tapi mereka kayak kekeh kayak ngomong kakak aja deh yang berangkat gitu, karena kan kakak yang tuanya gitu. Mereka tuh kayak nggak mau ngelangkain aku, padahal aku tuh pengen video itu benar-benar perfect banget sampai presentasinya supaya bisa juara gitu. Tapi tetap mereka mau nyuruh aku, dia bilang pasti aku bisa. Dan aku bener-bener nggak percaya diri banget pada saat itu gitu. Jadi kayak aku bersyukur banget punya anggota kayak mereka sih. Tapi keren sih Kak, keren banget, keren. Terus nih Kak ya, dari semua proses yang Kakak dan tim jalani nih, gimana bagian mana nih yang paling Kakak banggakan dalam hasil dari film dokumenter ini? Sebenarnya waktu aku tahu kalau kami itu juara 2 sih, aku benar-benar berekspektasi tuh kami nggak bakal juara gitu. Aku benar-benar pesimis banget, aku orangnya pesimis banget, sama aku nggak percaya diri pokoknya sama diri aku sendiri.
dan juga mana banyak banget dukanya sih daripada sukanya waktu bikin video itu. Dan alhamdulillah aku juga bangga sih sama seluruh anggota aku yang bener-bener care banget satu sama lain, dan juga selalu nyemangatin kalau kita tuh bisa bikin video ini walaupun nanti hasilnya juga nggak sesuai ekspektasi, tapi kita harus selesaiin dulu video ini gitu. Dan ya alhamdulillah sih Rapmi dapet juara 2, itu bener kebanggaan banget buat aku sama tim aku, dan bisa mencapai sampai sini gitu loh videonya tuh. Gitu aja. Pecah banget ya Kak pas tahu menang nih juara 2 bahkan ya Kak. Wah itu keren banget sih, banyak walaupun banyak dukanya ya Kak, akhirnya betul. Terbalaskan juga gitu. Itu bener-bener banget sih, bener banget. Nah ini Kak, buat harapan Kakak nih dan tim kedepannya tuh gimana? Terus mungkin ya buat para mahasiswa-mahasiswa lain nih di Politeknik Negeri Sriwijaya, mungkin tahun depan ada yang mau ikut lagi nih buat perlombaan film dokumenter gitu kan. Ada nggak tips and triknya gitu Kak? Mungkin kalau dari aku nih, buat diri sendiri dulu nih ya, buat untuk yang lain juga, pokoknya kita tuh nggak boleh pesimis, kita tetap harus optimis dan percaya sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa. Kalau misalnya kita tuh dikasih tanggung jawab buat ngelakuin hal ini, itu berarti itu orang itu tuh percaya sama kita kalau kita tuh bisa. Jadi kita tuh harus percaya diri sama apa yang kita miliki, sama apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita harus benar-benar percaya diri. Aku benar-benar belajar banget dari pengalaman aku kemarin yang nggak percaya sama diri aku sendiri, sedangkan tim aku tuh percaya banget kalau sama aku gitu loh. Dan juga kalau misalnya buat yang seterusnya ini mau ngelanjutin video dokumenter buat lomba tahun depan, aku berharap banget videonya tuh lebih bagus daripada kami, walaupun susah banget. Kalau bisa dapat juara 1 sih, dan Polsi itu dapat juara umum. Dan untuk tips dan triknya kayaknya kita harus cari narasumber yang bener-bener sih kayaknya, jangan sampai kalian tuh di cancel ya. Pokoknya kejadian kemarin tuh tetap di kami aja gitu, jangan lanjut ke kalian juga gitu. Wah berat banget nih ya yang buat selanjutnya yang mau ikut audisi pembuatan film dokumenter harus juara 1 nih Kak, dari Kak Aulia ya gitu. Wah keren banget nih Kak, cerita kamu inspirasi tentunya ya. Dan buat sobat-sobat Polsri nih, keren banget. Terus banyak pelajaran yang dapat diambil nih ya dari perjalanan suka duka. Terus banyak banget tadi ya sampai kecelakaan gitu, narasumber yang langsung cancel gitu ya. Walaupun udah dihubungi beberapa kali ya gitu. Untungnya ada narasumber yang lainnya ya. Iya, alhamdulillah banget. Masih ada jalannya sih kami bikin video itu. Betul banget. Dan jangan pesimis ya Kak ya, harus tetap optimis dan percaya gitu. Kalau misalkan dari anggota timnya aja udah optimis ya dan mempercayakan ke ketua tim, kenapa kita harus pesimis ya Kak? Iya benar. Betul banget. Jadi harus semangat, pantang menyerah gitu ya. Dan selalu berjuang dan berusaha untuk mewujudkan impian kita gitu. Baik, terima kasih buat Kak Aulia, sukses selalu. Dan aku mau nambahin satu, boleh nggak? Oh, boleh banget. Aku mau ngucapin makasih banget sama dosen pembimbing aku yang udah ngebimbing tim kami untuk sampai kami bisa menang. Dan kalau misalnya kalian buat kalian yang jadi anggota film dokumenter lagi buat yang kedepannya, aku harap kalian percaya sama dosen pembimbing kalian. Aku yakin banget dosen pembimbing kalian itu bakal ngelakuin yang terbaik buat film dokumenternya ini tuh bagus gitu. Dan aku alhamdulillah banget dapat dosen pembimbing yang benar-benar ngebimbing kami dari awal sampai akhir. Dan waktu mempresentasi juga itu aku udah bilang aku nggak bisa public speaking ya, dan dia itu benar-benar ngelatih aku supaya bisa presentasi di Hamin jam. Itu benar-benar habis selesai makan siang aku tuh dilatih berdua doang sama dia buat presentasi. Itu benar-benar aku kayak alhamdulillah banget sih, aku dapat dosen pembimbing yang sebaik dia gitu. Dan dia juga ngajarin aku doa supaya aku tuh lancar buat presentasi nanti. Aku benar-benar bersyukur banget, alhamdulillah, dan makasih buat dosen pembimbing aku dan tim aku. Dan akhirnya kami bisa juara 2 untuk film dokumenter ini dan membawa nama Polsri untuk jadi yang juara gitu. Oke, berarti nggak luput dari dosen pembimbing ya. Walaupun kadang kita sebagai mahasiswa tuh beda berpendapat ya dengan dosen, tapi harus didengarkan karena itu yang terbaik mungkin ya. Betul banget. Baik, terima kasih Kak Aulia dan buat sobat-sobat Polsri yang ada di rumah. Oke, sukses selalu Kak, dan see you di next episode. Bye-bye. Bye.